Film dimulai saat seorang pria tua sedang fokus bermain piano di ruangannya, hingga ia tidak menyadari kalau asistennya dari tadi mengetuk pintu, dan kini sudah ada di sampingnya untuk memberi surat kiriman seseorang. Ternyata pria itu adalah Myung-se, ayah Cha-sik. Ia terlihat gembira mendapatkan surat dari orang yang mengatakan anak dari Myung-se. Selama ini Cha-sik sering mengirimkan surat kepada ayahnya. Ia juga menceritakan kalau ia akan mengikuti lomba piano di sekolahnya bersama seorang wanita cantik yang sangat berbakat dan siap mengajarkannya. Karena melihat anaknya yang terus mengirim surat itu, Myung-se memutuskan akan pulang ke Korea. Pada cerita sebelumnya, Yeosul setuju untuk menjadi partner duetnya dalam lomba nanti. Tapi Cha-sik harus berlatih lebih keras lagi agar bisa memenangkan lomba itu. Setiap hari, siang dan malam, Yeosul terus mengajari Cha-sik dengan teknik-teknik dasar. Awal mulanya Yeosul memberi pujian untuk cara bermain Cha-sik yang masih sangat pemula. Namun karena tidak ada peningkatan setiap harinya, Yeosul mulai berteriak, memaki, dan memarahi Cha-sik, hingga pria penjual lapak di sebelahnya terkejut. Hari-hari berikutnya, mereka terus berlatih. Yeosul masih sama seperti biasanya. Ia terus memarahi dan menghina cara bermain Cha-sik karena belum bisa mengikuti keinginannya. Hingga pada akhirnya, Cha-sik tidak tahan lagi mendengar omelan Yeosul setiap hari. Ia merasa Yeosul seperti monster yang akan memakannya. Cha-sik berdiri dan membentak Yeosul untuk berhenti memarahinya. Ia pun pergi untuk melampiaskan emosinya tersebut. Sementara itu, Yeosul juga langsung pergi meninggalkan tempat latihan mereka sambil terus marah-marah di sepanjang perjalanan. Karena berjalan tergesa-gesa, Yeosul pun hampir terjatuh. Untung saja Cha-sik memegangi dari belakang. Ternyata Cha-sik membeli beberapa balon helium agar suaranya menjadi cempreng dan dapat menghibur serta meminta maaf kepada Yeosul. Sekuat tenaga Yeosul menahan agar wajahnya tetap marah. Tapi karena mendengar suara Cha-sik, Yeosul tertawa terbahak-bahak. Scene beralih saat Yeosul menunggu di depan sekolah. Ketika hujan salju sedang turun, Jinmook yang melihat Yeosul langsung bertanya apa yang sedang ia lakukan. Karena dengan posisi seperti itu membuat ia menjadi pusat perhatian. Yeosul menjawab ketus, ia tak masalah karena sekarang ia tak bisa melihat mereka yang lewat. Diam-diam, Jinmook mengulurkan payungnya ke Yeosul dan bertanya, apakah Yeosul serius dengan keputusannya yang akan berduet dengan Cha-sik? Dengan sifat angkuhnya, jelas saja Yeosul yakin kalau ia dan Cha-sik akan menang di perlombaan ini. Karena semakin hari, Cha-sik bisa menguasai bakatnya. Ternyata Cha-sik yang sedari tadi mendengar percakapan mereka memanggil Yeosul dengan gembira. Yeosul pun pamit dan pergi bersama Cha-sik. Sepertinya, Yeosul menyadari kalau sedari tadi Cha-sik mendengar perkataannya. Yeosul pun menghentikan langkahnya lalu menarik baju Cha-sik. Ia mengancam kalau mereka harus menang dan Cha-sik tidak boleh melakukan kesalahan apapun saat penampilan nanti. Cha-sik dengan semangat menurut dan berjanji akan berlatih lebih keras lagi. Jinmook masih latihan piano di sekolahnya, tapi ia merasa bosan dengan lagu yang ia mainkan. Dari kejauhan, ia mendengar suara Cha-sik bersama Yeosul. Jinmook langsung bersembunyi di balik sofa. Cha-sik dan Yeosul sedang membicarakan lagu yang akan mereka mainkan nanti. Yeosul mengajarkan Cha-sik agar ia bisa lebih menghayati dalam bermain dengan membayangkan ia sedang lompat galah di arena. Yeosul mulai memainkan lagu tersebut dengan penuh emosi dan perasaan. Cha-sik terus terperangah melihat cara bermain Yeosul. Maka dari itu Cha-sik mulai berlatih dengan metronom yang diset dengan kecepatan 135 bpm agar cara bermain Cha-sik sama cepatnya seperti Yeosul. Para murid mulai mengagumi kemampuan Cha-sik walau hanya memainkan satu lagu saja. Dengan waktu 3 bulan, kemampuannya sudah sangat pesat. Jinmook mendengarkan percakapan temannya dan memperhatikan permainan Yeosul dan Cha-sik. Lagu yang dimainkan sudah masuk ke bagian yang sulit. Dengan keyakinan hatinya, Cha-sik berhasil menyelesaikan bagian pertama.
Saat masuk ke bagian kedua, ia berhenti memainkannya karena mulai timbul rasa ragu dengan kemampuannya tersebut. Yosul bertanya kenapa Casik berhenti bermain piano. Casik berpura-pura menerima pesan dari ibunya dan harus segera pergi sekarang juga. Jinmuk yang sedari tadi melihat di pintu, ia pun berubah dan berpura-pura sedang memperbaiki lukisan. Keesokan harinya, Casik tidak menjemput Yosul. Malamnya juga ia tidak muncul untuk latihan. Yosul terus mengirim pesan kepada Casik yang sedang berlatih di terowongan itu. Di sekolah, Yosul meminta bantuan pada temannya untuk mengetikkan pesan untuk Casik. Ia mengirimkan pesan, kalau malam ini Casik tidak datang latihan, maka Yosul akan berhenti bermain piano selamanya dan menganggap Casik pengecut gampangan. Casik semakin frustasi membaca pesan itu. Ia tidak mengira kenapa sampai sekarang ia belum menguasai lagu tersebut. Padahal, besok adalah hari kompetisi berlangsung. Casik berdiri sedih di depan ruangan latihan. Ia memperhatikan Yosul yang marah-marah karena Casik belum juga datang, padahal sudah lewat beberapa jam. Yosul mengurungkan niatnya untuk pergi, dan akan menunggu 5 menit lagi, karena sekarang mereka telah bersahabat. Casik membuka pintu sambil tersenyum. Ia mengatakan kalau mereka belum cukup lama saling mengenal untuk dianggap sebagai sahabat. Ia juga memarahi Casik yang menghilang tanpa kabar beberapa hari ini. Saat Yosul menyuruh Casik untuk mulai memainkan lagu yang telah ia latih selama ini, tiba-tiba saja Jinmuk datang dan memberi isyarat pada Casik agar tidak memberitahu Yosul mengenai kehadiran dirinya. Jinmuk mulai memainkan piano menggantikan Casik, karena ia tahu kalau Casik belum menguasai permainannya dan mereka berdua tidak ingin melihat Yosul kecewa. Yosul memuji cara bermain Jinmuk yang ia kira itu adalah Casik. Yosul mengatakan kalau itu cara bermain yang sempurna. Bahkan, dia saja tidak bisa memainkan lagu seperti itu. Mendengar pujian tersebut, Jinmuk sangat terkejut. Matanya berkaca-kaca, karena ini pujian tulus pertama yang ia terima. Ternyata, masih ada orang yang mengagumi bakatnya tersebut. Casik ikut tersenyum melihat hal itu. Ia juga merasakan perasaan yang sama, hampir menyerah, dan putus asa yang dirasakan oleh Jinmuk. Casik berterima kasih karena sudah membantunya. Jinmuk juga berpesan agar ia bermain dengan maksimal agar tidak mengecewakan Yosul. Keesokannya, kompetisi dimulai. Ibu Yosul menghadiri kompetisi itu dengan penutup kepala agar tidak ada orang yang mengenalinya. Ternyata ibu Casik mengenali ibu Yosul karena mereka pernah bertemu saat menemani ibu Yosul yang sedang minum karena frustasi. Tapi, ibu Yosul pura-pura tidak mengenalinya dan tidak mengakui kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Ia juga mengatakan untuk tidak bilang kepada putrinya kalau ibunya datang, lalu ia pun pergi. Para murid terkejut melihat Myungse menjadi juri tamu dalam kompetisi hari ini. Myungse rela jauh-jauh dari Australia ke Korea hanya untuk menjadi juri di sekolah ini. Mereka pun menduga salah satu alasannya adalah ingin menemui Casik, karena benar saja Myungse adalah ayah dari Casik. Ibu Casik yang melihat itu sangat terkejut dan pergi mencari keberadaan anaknya. Casik yang mengetahui kalau ayahnya menjadi juri tamu langsung menghampiri ke ruangan. Saat ingin membuka pintu, tiba-tiba Myungse membukanya dan Casik memeluk ayahnya itu. Casik bertanya, apakah ayah kemari ingin bertemu anaknya? Myungse mengiyakan jawaban anaknya tersebut. Lalu, ia juga ingin mengetahui alasan kenapa Casik mengaku sebagai anaknya. Ibu Casik terus kesana kemari, mencari serta mengkhawatirkan anaknya. Casik bertanya dari belakang, dengan raut wajah sedih dan kecewa. Ia bertanya kenapa ibu harus membohonginya seperti ini. Padahal, itu alasan satu-satunya Casik masih berusaha untuk belajar piano. Ia merasa sangat bodoh karena percaya dengan satu foto yang dulu ibunya tunjukkan. Ternyata, foto itu hanya sebatas Myungse dengan penggemarnya saja.
Di ruang tunggu peserta, Casik terus memandangi Yosul dari kejauhan yang sedang memakai lip tint. Casik pun mendekati Yosul untuk membantunya memakaikan lip tint tersebut. Yosul menanyakan apakah Casik gugup karena ayahnya datang untuk melihat dirinya. Casik pun tersenyum sambil menjawab dengan ragu. Mendengar keraguan itu, Yosul meyakinkan Casik dengan menarik kerah bajunya dan mengatakan untuk menunjukkan kepada ayahnya cara bermainnya seperti malam itu. Dengan sepenuh hati, Casik meyakinkan Yosul kalau ia akan menjadi lebih hebat hari ini. Ia juga berkata agar Yosul menepati janji untuk terus bermain piano jika kelak mereka menang. Karena mulai hari ini dan ke depannya, Casik akan membuat Yosul terus tersenyum. Casik menemui Myung-se di auditorium dan meminta membicarakan sesuatu kepadanya. Casik juga menghampiri Jinmook yang tak jauh duduk dekat ibu Yosul. Ia memohon agar Jinmook mau menggantikannya bermain piano bersama Yosul. Rasa kepercayaan diri Casik sudah hilang. Semua yang ia harapkan selama ini salah. Oleh karena itu, ia tidak ingin mengecewakan Yosul jika nanti mereka gagal. Jinmook menolak karena tidak mungkin ia bisa mengikuti lomba secara tiba-tiba. Ibunya meyakinkan Jinmook kalau ia sangat ahli dan berbakat. Ibu Yosul juga menawari dirinya untuk menjadi pembalik halaman membantu Jinmook. Casik yang keluar dari auditorium bertemu ibunya, dan ia mengatakan ingin menyendiri dulu. Ibunya meminta maaf atas semua kebohongannya. Tapi Casik sudah merasa sangat kecewa karena bukan hanya dirinya yang ditaruhkan. Tapi masa depan Yosul juga bergantung padanya. Ibunya mengatakan alasan mengapa ia melakukan ini. Karena kemarin saat di rumah sakit, Casik juga hampir ingin bunuh diri, sama seperti Yosul. Maka dari itu ibunya mencari cara agar menumbuhkan semangat anaknya lagi. Mendengar itu Casik semakin kecewa dan marah. Ia pun mengajak ibunya ke suatu tempat. Di panggung, Jinmook menyiapkan dirinya di depan piano bersama ibu Yosul. Mereka belum pernah melihat senyuman bahagia Yosul saat di depan piano. Casik membawa ibunya ke piano usang di terowongan. Ia ingin membuktikan kepada sang ibu kalau apa yang dipikirkan ibunya untuk berbohong selama ini itu salah. Karena ia bisa bermain piano, itu memang bakat dalam dirinya serta berkat Yosul. Dan bukan karena ia sebagai anak Myung-se. Jarinya mulai menekan tuts piano, bersamaan dengan Jinmook dan Yosul di tempat kompetisi. Mereka seakan memainkannya bertiga secara bersama-sama. Jinmook dan Yosul menikmati permainan mereka. Tibalah bagian utama dalam lagu tersebut. Dalam kemarahannya yang amat sangat besar, Casik berhasil memainkan bagian tersulit itu dengan tempo yang benar walau sangatlah cepat. Hingga pada akhirnya, mereka bertiga bisa menyelesaikan lagu tersebut dengan sempurna. Semua orang yang ada di terowongan bertepuk tangan merasa kagum kepada Casik. Begitu juga dengan Jinmook dan Yosul yang sangat bahagia. Di akhir cerita, ibu Casik menulis kisah anaknya tersebut menjadi sebuah buku. Sedangkan ibu Yosul sangat bahagia melihat foto Yosul yang sedang tersenyum saat memenangkan juara tersebut. Dan film pun berakhir.